Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliza Rahma Fadila dengan NPM 241705-2017 dari kelompok Alpha AXP. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi dari sebuah CPU 8 bit. Baiklah, untuk CPU-nya di sini saya menggunakan Logisem 8 bit CPU model Paramus. Jadi di Logisem 8 bit CPU ini terdapat kontrol unit, lalu juga ada register, ALU, kemudian juga terdapat program counter, decoder, des- instructions, control bus, ROM, RAM, disk, LED, dan juga keyboard. Nah, jadi berikut ini adalah tampilan dari CPU Logisem 8 bit oleh Paramus. Saya akan menjelaskan beberapa bagian yang ada di CPU ini. Pertama, ada pin start atau stop yang fungsinya menjalankan atau memberhentikan program. Di atasnya ada reset, ada pin reset. Ini untuk mereset suatu program yang telah dijalankan. Kemudian terdapat juga pin clock. Pin clock ini semacam switch yang berjalan jika suatu cache terpenuhi. Di dalam CPU terdapat kontrol unit, keyboard, bus data, RAM, kemudian ada ROM, lalu ada input, dan juga ada output. Lalu di sini ada disk. Jadi, disk ini berfungsi untuk menyimpan data berupa gambar atau teks yang akan ditampilkan ke dalam LED. Di sini ada ROM dan RAM. Saya akan menjelaskan apa perbedaan ROM dan RAM. ROM ini adalah penyimpanan yang bersifat permanen, sedangkan RAM adalah penyimpanan yang bersifat sementara. Misalkan kita membuka suatu aplikasi. Jadi, memori aplikasi yang ada di ROM ini ter, ditransfer seluruhnya ke dalam RAM. Saat kita mengclose aplikasi tersebut, memori aplikasi yang ada di RAM akan ditransfer kembali ke dalam ROM. Jadi, seolah-olah ia akan mengupdate penyimpanan. Kemudian, di ROM ini terdapat beberapa set instruksi. Jadi, ada default Excel-nya, ada instruksi yang ada di ROM, yang sudah didesain ke dalam ROM yang ada di Logisem ini. Kemudian ada juga pin clear yang fungsinya untuk membersihkan papan-papan keyboard. Selanjutnya, kita akan menjalankan programnya. Kemudian, pastikan dulu kalau key-nya udah dihidupin ya. Udah. Setelah itu, kita klik pin start. Nah, jadi setelah itu CPU-nya akan mengirimkan sebuah perintah ke ROM. Perintah yang dijalankan untuk pertama kalinya yaitu perintah yang menampilkan gambar. Maka di sini di guysnya akan mencari kode-kode gambar yang akan ditampilkan di sini. Dia akan mencari kode-kode tersebut sehingga dia akan menghasilkan gambar ini dan teks-teks yang ada di sini. Lalu di sini terdapat list menu. Di sini ada dua yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama bagaimana memproses input dari keyboard. Terus yang kedua eh, menjalankan beberapa logika yang terdapat di ALU. Selanjutnya kita langsung aja pilih menu keempat dari teks ini.
Kemudian dia akan mencari lagi kode binernya. Jadi DGS dan ROM ini sama-sama sebagai media penyimpanan. Nah, di sini terdapat beberapa option lagi. Di sini kita akan mencoba membuat villa yang baru. Maka kita ketik option yang kedua. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Agnes Puspitasari. Baik, di sini di sini saya Agnes Vivitasari dengan NPM 24052022 akan menjelaskan proses atau langkah-langkah bagaimana cara berjalannya perintah yang kita masukkan dari keyboard. Prosesor ini bisa tampil di LED. Yang pertama itu kita menggunakan contoh perintah yang memasukkan Z kapital. Jadi kita masukkan Z kapital, udah. Tugas dari keyboard processor ini untuk mencocokkan input yang kita masukkan ke kode binernya. Kode binernya dari Z kapital yaitu 90. Ya. Kemudian dari keyboard processor ini menuju ke RAM melalui bus. Fungsi bus yaitu mentransfer data dan sinyal kontrol antara proses dua komponen lainnya. Kemudian, perintah dikirim ke register untuk disimpan sementara, kemudian dibalikan lagi ke ALU. Kemudian kembali lagi ke control unit, dan control unit ini akan mengembalikannya lagi keluar menuju charge register sendiri berada di CPU. Yang mana CPU mempunyai tiga bagian yaitu control unit, ALU, register, kemudian sehabis dari charge, perintah menuju chip ROM BIOS. Perintah menuju chip ROM BIOS. Apa fungsi dari chip ROM BIOS tersebut? Fungsinya yaitu untuk melakukan inisialisasi perangkat keras saat proses booting atau dia pengaktifan data. Setelah itu, ALU berbahasa biner dimasukkan telah berubah menjadi huruf sesuai dengan output yang kita inginkan. Di ALU ini dari kode binernya 90 kemudian diubah menjadi huruf Z ini. Jadi kode biner dari 90 tadi atau kode binernya Z tadi udah menjadi hurufnya. Perintah kembali ke keyboard lagi. Dan kalau sudah benar inputannya kembali ke chip ROM BIOS kemudian masuk ke RAM penyimpanan sementara. Nah, di sini ada ROM. ROM itu penyimpanannya untuk dia yang tidak sementara. Perintah akan diarahkan secara bersamaan ke monitor dan input dan output dan akhirnya monitor menampilkan hasil dan input dan output tersebut. Nama saya Michelle Rena Hutama dengan NPM 241705-2009. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ALU. Jadi, ALU ini merupakan arithmetic plugin unit yang berada di komponen CPU yang berfungsi untuk melakukan proses perhitungan aritmatika. Nah, kita coba berupakan tampilan layar LED. Di sini ada list opsional yaitu satu ALU, 2 sRG. Di sini kita akan melihat logika yang ada di ALU. Ketik satu. Kemudian nanti di DIGS ini akan mencari kode-kodenya. Lalu akan ditampilkan pada layar seperti ini. Nah, berikut ini adalah operasi yang ada di ALU. Ada N, ON, XON, NO, add, sub. Nah, kemudian kita coba tekan misalnya Posina. Di sini juga ada kode-kode ini. Bisa kita lihat di sini. Seperti ini kalau misal kita input kodenya. Seperti dia akan menghasilkan layarnya seperti ini.
Nah, kalau kita ketik 4554, kemudian resultnya akan seperti ini. Dia akan melakukan perhitungan. Kan? Udah. Di sini saya akan menjelaskan cara kita untuk mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner sesuai dengan rumus. Nah, sesuai dengan rumus, bilangan desimal diubah ke dalam bilangan biner itu, bilangannya akan dibagi dua karena basis dari bilangan biner itu adalah dua. Pertama, saya akan mengubah bilangan 4 ke bilangan biner. Jadi, di sini bilangan 4 ini akan kita bagi menjadi dua karena basis biner itu adalah dua. 4 dibagi dua itu hasilnya adalah dua. Saya taruh di sini. Lalu hasilnya ini tadi kita taruh lagi di bawah sini. Dan 2 dibagi 2 itu hasilnya adalah 1. Oh iya, 4 dibagi 2 hasilnya 2, sisanya adalah 0. Lalu 2 dibagi 2 hasilnya 1, sisanya adalah 0. Setelah itu 1 ini kita taruh lagi di bagian bawah sini. Jadi 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 hasilnya adalah 0 dan akan bersisa 1. Jadi binernya itu adalah 0, 1, 0, 0. Kita bacanya itu dari sini, 0, 1, 0, 0. Setelah itu bilangan 5. Nah, bilangan 5 ini seperti kita mengubah bilangan 4 menjadi bilangan biner. Bilangan 5 ini dibagi 2. Bilangan 5 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2, sisanya 1. Setelah itu, hasil dari pembagian tadi kita taruh di bawah. 2 dibagi 2 hasilnya 1, sisanya adalah 0. Dan setelah itu 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 hasilnya adalah 0 dan sisanya itu adalah 1. Jadi binernya itu adalah 0, 1, 0, 1. Nah, tadi kan kita mengubah bilangan desimal ke bilangan biner. Selanjutnya, di sini saya akan mengubah bilangan biner 0, 1, 0, 0 ke bilangan desimal. Jadi untuk mengubah ini kan ada 4 angka. Ada 4 angka, jadi dimulai dari sebelah kanan itu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Jadi di sini kita tulis 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, lalu 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 0 itu kan 1. Setelah itu 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2, dan 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4, lalu 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Lalu kita taruh bilangan biner tadi ini di bawah setiap bilangan itu tadi, dari kiri, 0, 1, 0, 0. Nah, kita ambil yang ada bilangan biner satunya. Berarti itu adalah hasilnya, yaitu 4. Nah, bisa juga dengan cara seperti ini. Bilangan desimalnya itu sama dengan ini kan 0 hasilnya. 0, 1, 0, 0. Nah, kita ambil jadi 0 plus 4 plus 0 plus 0. Jadi hasilnya itu adalah 4. Setelah itu, eh, di sini ada misalnya itu N, OR, XOR, NOT OR, AND, dan SUB. Saya jelaskan beberapa, misalnya untuk N dan OR. N ini adalah bilangan di mana jika ada suatu bilangan yang bernilai true dan satunya lagi bernilai true, maka hasilnya akan bernilai true juga. Maka hasilnya akan bernilai true juga. Tapi jika salah satu bernilai false, maka hasilnya akan bernilai false. Setelah itu OR.
Bilangan OR ini akan menghasilkan false jika kedua bilangan itu false. Misalnya 0 dan 0, maka hasilnya 0. Tapi jika 0 dan 1 atau false dan true, maka hasilnya akan true. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dila. Terima kasih. Selanjutnya saya Dila Lia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika NOR. Logika NOR merupakan kebalikan atau negasi dari logika OR. Di sini logika OR terdapat angka 0101, maka negasi dari logika OR adalah 1010 dengan hasilnya AA. Kenapa hasilnya AA? Bisa dilihat pada di penulisan heksadesimal di sini. Angka 0 sampai 9 memiliki hasil yang sama. Misalnya 0 sama dengan 0 dan juga seterusnya sampai dengan 9. Sedangkan mulai dari angka 10 dan seterusnya, hasilnya merupakan abjad mulai dari A. Di sini kan nilainya ada 1010. Maka hasilnya adalah AA. Selanjutnya, di sini ada logika AND dengan angkanya 1001 dan 1001 dengan hasilnya 99. Dan ada logika sub yang angkanya 1111 dan 0001 dengan hasilnya F1. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.